Baiklah, selamat datang kembali di materi pembelajaran Microsoft Access. Pada kesempatan ini kita akan kembali bersama-sama belajar, yaitu tema pembelajarannya adalah membuat button export data dari Microsoft Access ke Microsoft Excel dan juga button export data dari Microsoft Access ke bentuk file PDF. Oke, langsung saja kita buat file baru di Microsoft Access-nya, kemudian tambahkan satu buah tabel seperti ini. Saya akan membuat tabel baru. Nah, nama tabel itu akan saya buat menjadi tabel siswa saja ya. TBL siswa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di desain tabelnya kita akan buat data-data sebagai berikut. Yang pertama adalah NISN, itu source text saja, kemudian kita jadikan primary key-nya, kemudian nama, setelah itu tempat lahir, tanggal lahir, nah untuk tanggal lahir kita ubah datanya atau data tipenya menjadi date time saja. Setelah itu jenis kelamin, kemudian alamat. Oke, seperti ini dulu datanya. Kita akan buat desain tabel siswanya. Oke, jika sudah, simpan data tersebut. Setelah itu kita akan mengisi data di dalam tabel siswa ini. Baiklah, kita akan isi satu persatu. Baiklah, untuk data-data yang perlu kita isi adalah sebagai berikut. Ini hanya contoh, kalau misalkan punya data yang real atau data yang sebenarnya, bisa diisi saja. Nah, jika sudah diisi, ini kita simpan seperti ini ya, kemudian kita close saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat form ya, membuat form baru. Nah, di dalam form tersebut nanti akan kita sisipkan button export data ya, export nanti ke bentuk Excel dan juga ke bentuk PDF. Nah, sebelum kita membuat form, kita akan buat makronya terlebih dahulu. Nah, saya akan jelaskan apa yang disebut dengan makro. Nah, makro ini adalah baris perintah ya. Nah, dengan kata lain, makro adalah kode atau skrip tertentu. Nah, karena di dalam Microsoft Access sudah disediakan fasilitas untuk membuat makro, maka kita dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan konsep yang lebih mudah. Nah, cara membuatnya, kita pilih menu create terlebih dahulu, kemudian pilih menu makro. Nah, setelah itu kita pilih menu export with formatting. Nah, kemudian di bagian ini kita perlu perhatikan, nah, objek apa yang akan kita pindahkan ke dalam bentuk Excel. Nah, di sini yang akan kita pindahkan adalah table ya. Nah, jadi kita pilih table seperti itu. Nah, kemudian objek name-nya adalah tabel siswa karena di sini kan hanya ada tabel siswa. Nah, kemudian output formatnya. Nah, output formatnya di sini kita akan mengubah ke dalam bentuk Excel. Jadi pilih saja Excel 97, Excel 2003. Nah, jika sudah, ini kita simpan. Caranya klik kanan lalu pilih simpan. Nah, kemudian untuk namanya biar memudahkan di sini kita buat menjadi export Excel ya. Nah, export Excel seperti ini saja. Setelah itu tekan saja menu OK. Nah, jika sudah, kita tutup saja, kita close seperti ini. Nah, kemudian kita pilih menu create kembali. Setelah itu kita pilih blank form. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan button ya. Nah,
Nah, klik saja, kita letakkan di sini buttonnya. Nah, jika muncul command button wizard seperti ini kita cancel saja. Nah, kemudian klik kanan pada command button tersebut, lalu pilih menu build event. Nah, kemudian untuk pilihan buildernya kita pilih macro builder. Kemudian OK. Setelah itu kita pilih run macro. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk makro name-nya kita pilih export Excel. Nah, jika sudah, klik kanan lalu pilih save atau simpan. Nah, kemudian kita tutup saja. Nah, kemudian ini untuk caption-nya dapat kita ganti atau kita rubah seperti ini ya. Excel, seperti ini saja. Export Excel. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita simpan form 1 ini. Form export ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba jalankan ya. Nah, sekarang saya akan menekan button export Excel. Nah, kemudian kita akan letakkan file Excel tersebut. Nah, misalkan saya akan simpan di sini ya. Nah, kemudian di sini saya akan tekan OK. Nah, sekarang kita akan pergi ke direktori folder tempat kita mengekspor data tersebut. Tadi saya letakkan di E, di folder belajar database. Namanya adalah tabel siswa. Sekarang saya akan buka. Nah, kita perhatikan file tersebut sudah berhasil diekspor ke dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat button untuk ekspor ke dalam bentuk PDF. Sebenarnya caranya sih cukup mudah, sama seperti kita mengekspor ke dalam bentuk Excel. Nah, tapi perlu kita ketahui, kita harus membuat makro baru. Oke, ini saya tutup dulu ya. Nah, kita pilih menu create, setelah itu pilih makro. Nah, kemudian kita pilih export with formatting kembali. Nah, kemudian di sini kan kita pilih table. Setelah itu objek name-nya adalah tabel siswa karena hanya ada satu tabel saja. Nah, kemudian untuk output formatnya kita pilih PDF. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, ini kita simpan. Kemudian ini kita rubah namanya menjadi export PDF biar dapat kita bedakan ya, mana makro untuk export Excel dan mana makro untuk export PDF. Nah, jika sudah ini kita tutup saja. Nah, selanjutnya kita ke form export tadi ya. Kita tambahkan button baru. Nah, seperti ini. Kalau muncul command button wizard-nya, kita cancel saja. Nah, seperti ini. Ini dapat kita geser ya. Nah, kemudian klik kanan, lalu pilih macro builder. Setelah itu OK. Kemudian pilih run macro. Nah, kemudian untuk macro name-nya itu kita pilih export PDF. Nah, jika sudah, ini dapat kita simpan seperti ini. Setelah itu kita tutup. Oke, kita akan lihat desainnya ya.
Nah, ini harus kita pisahkan dulu, pilih Arrange, lalu Remove Layout. Nah, kalau button sebelumnya Export Excel, berarti di button yang kedua ini Export PDF. Oke, sekarang kita simpan dan kita akan jalankan. Export PDF ya, kita pilih. Nah, kita akan simpan di direktori yang sama. Ini nama filenya tabel siswa, tapi formatnya PDF. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat datanya ya. Tabel siswa format PDF. Nah, ini dia ya, tabel siswa format PDF. Kita akan buka. Nah, hasilnya seperti ini. Dalam bentuk PDF ya. Nah, perlu kita perhatikan, kalau misalkan kita mengekspor tabel dengan jumlah field ataupun kolom yang banyak, hasilnya nanti bisa terpotong ya. Hasilnya bisa terpotong, karena di sini kebetulan hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 field yang saya gunakan atau 6 kolom, maka hasilnya tidak terpotong di PDF. Nah, seperti itu ya, kalau misalkan kita ingin mengekspor data ke dalam bentuk PDF. Oke, selain ekspor tabel ke Excel dan juga ke PDF, kita juga dapat mengekspor report ya, report yang ada di Microsoft Access ke dalam bentuk PDF ataupun ke dalam bentuk Excel. Caranya sama. Nah, sekarang kita akan buat reportnya terlebih dahulu. Oke, kita akan buat report baru. Ini kita save dulu ya, kita close. Nah, klik saja tabel siswanya, kemudian pilih menu Create, setelah itu pilih Report. Nah, maka kan secara otomatis report akan ditampilkan. Nah, kemudian kita klik kanan saja reportnya, kemudian pilih Design View. Nah, sehingga menampilkan hasil seperti ini ya. Kemudian kita desain dulu, kita perbaharui report yang disediakan oleh Microsoft Access ini. Kita pilih menu format, kita rubah warnanya menjadi warna hitam. Nah, ini kita rubah, misalkan namanya adalah laporan data siswa. Kemudian kita simpan ya. Seperti ini. Oke, kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, ini masih bisa kita perbaharui ya, kalau misalkan kita rasa data ini perlu diperbaharui. Nah, biar hasilnya bisa maksimal atau bagus seperti itu ya. Nah, ini kita klik seperti ini dulu. Nah, kemudian pilih menu format. Setelah itu masuk ke control formattingnya. Nah, di sini kita pilih transparan, kemudian untuk save file-nya juga kita pilih transparan, supaya bordernya tidak terlihat. Nah, untuk yang judul kolom atau judul barisnya ya, ini kita buat otomatis saja, supaya terlihat ya untuk bordernya. Nah, setelah kita cek, maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira ya. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat export ke dalam bentuk PDF. Nah, jadi kita rubah makro yang sudah ada saja ya, jadi kita tidak perlu membuat makro baru. Nah, ini kita klik, lalu pilih Design View, ini untuk PDF ya. Nah, yang awalnya tadi kita menggunakan tabel siswa, sekarang kita akan menggunakan report. Nah, kita pilih report, kemudian nama reportnya. Nah, reportnya kan L siswa. Setelah itu kita simpan. Kemudian ini kita tutup
Kita pilih design view, di sini saya akan perbaiki dulu buttonnya supaya sama. Oke, saya simpan, kemudian kita akan coba tampilkan. Sekarang kita ekspor ya. Namanya adalah L-Siswa. Ini dapat kita rubah juga ya untuk file name-nya atau namanya. Saya simpan. Oke, sekarang saya akan buka foldernya. Namanya tadi adalah L-Siswa. Nah, ini ya. Saya akan buka. Nah, hasilnya seperti ini. Kurang lebih mirip atau sama seperti file PDF atau file reportnya. Tapi kita perlu perhatikan di sini ya. Reportnya di sini terpotong. NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat ya. Ini terpotong. Nah, ini harus kita perbaiki. Nah, perbaikinya itu ada di reportnya. Oke, kita kembali ke Microsoft Access, kemudian pilih Design View. Setelah itu kita pilih Page Setup, kemudian pilih menu Landscape. Nah, ini kita simpan, kita akan kembali lihat hasilnya. Oke, kemudian kita tutup. Nah, sekarang kita akan coba ekspor kembali. Nah, kita replace saja ya yang sudah disimpan tadi. Nah, masih tetap terpotong walaupun sudah kita rubah ya. Nah, cara satu-satunya ini harus kita geser ya beberapa kolom yang terlalu panjang supaya hasilnya maksimal dan semua data yang ditampilkan itu terlihat jelas. Oke, kita perbaiki dulu ya. Nah, kita geser seperti ini. Untuk nama juga, tempat lahir, ini terlalu lebar, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, alamat juga ya. Ini juga perlu kita geser. Nah, ini juga kita geser ya. Oke, sekarang kita akan simpan, kita tutup, kemudian kita coba jalankan lagi, atau kita ekspor, kita replace saja, kita akan buka. Nah, seperti ini ya, kira-kira hasilnya, cuman agak terlalu sempit. Nah, seperti ini ya, bagaimana mengekspor data ke dalam bentuk Microsoft Excel dan juga ke dalam bentuk file PDF ya. Nah, saya akan perbaiki sekali lagi. Nah, kita ubah saja untuk layoutnya. Kita ubah ke portrait saja ya. Saya tutup dulu. Saya akan ekspor ke PDF. Ya, seperti ini. Laporan data siswa, di mana data yang disajikan ISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga alamat. Dan ini diekspor ke dalam bentuk PDF. Pastikan data-data yang akan kita ekspor itu sudah benar ya, dan desainnya sudah rapi, sehingga tidak seperti yang saya contohkan tadi. Nah, sekian bagaimana cara mengekspor data dari Microsoft Access ke dalam bentuk Microsoft Excel dan juga ke dalam bentuk file PDF. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.